Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya sih sebenarnya utamanya bikin ide konten aja gitu. Tentang kalau misalnya ada yang misalnya contoh ya, ada yang jualan baju. Gimana caranya biar produknya laku gitu. Saya bikinin kontennya. Udah gitu, orang kan masih bingung juga. Oke, kontennya udah ada, idenya udah ada. Bikin videonya gimana? Ah, saya juga bikinin. Ada juga kan biasanya kan butuh captionnya, butuh buat kata-katanya. Saya bikinin juga copywritingnya, scriptingnya. Bahkan ada juga yang pengen gini, saya talentnya udah ada, orang-orang saya udah ada, yang mau bikin video ada, tapi gimana caranya? Akhirnya harus disutradarai juga, harus diarahkan juga. Udah gitu ada juga yang pengen jualannya di sosial media. Nah, saya juga bisa bantu lewat sosial media di handle sama saya. Udah gitu ada juga yang mau jualannya di live, saya juga ngerjain live, sekaligus marketing, sekaligus public speaking juga. Akhirnya semuanya dikerjain gitu. Karena awal dari TikTok ini. Ya intinya sih kalau misalnya kita ngerjain TikTok ini, dari awalnya mungkin kita bisa satu, tapi akhirnya kita jadi bisa segalanya karena dari TikTok ini gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal TikTok ini juga, saya tuh pernah bikin satu video yang mungkin saking hitsnya sampai masuk ke TV. Nah, boleh kita lihat aja langsung videonya. Ya, jadi videonya tuh sampai masuk ke sini, sampai masuk ke Endospot yang bahkan saya juga nggak tahu gitu ini masuk atau enggak. Tiba-tiba aja ada orang yang ngechat saya, yang komen bilang ini, oh ini bang masuk TV. Udah tuh dia fotoin TV-nya, kasih kirim ke saya tanya, oh iya hebat juga ya. Padahal nggak nyangka loh, padahal awalnya kan cuma iseng-iseng bikin video aja. Tapi ternyata bisa sampai ke sini gitu. Bahkan sampai banyak orang-orang yang jadinya tahu juga. Nah ini saya cerita sedikit aja ya. Nah jadi akun saya tuh ini, ya kalau ngomongin soal 1 juta follower hampir lah. Nah ini tuh video saya yang paling banyak ditontonnya. Ini tuh sampai 24 juta yang ditonton. Dan ini tuh kurang lebih dalam waktu sebulan kurang. Di hari pertama tuh nyampe sampai 5 juta untuk penontonnya. Cara sukses di TikTok tuh seperti apa? Kan kalau misalnya kita dengar-dengar kan, ya udah bikin video aja sebanyak-banyaknya sukses. Enggak semudah itu. Saya juga awalnya lakukan itu, tapi setelah berusaha dilakukan terus-menerus, saya akhirnya juga mengerti gitu. Oh ternyata nggak cuman upload video sebebas-bebasnya aja. Ada beberapa guideline-nya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi saya bagi ya. TikTok itu tuh ada 4 biji. Pertama akun kreator, yang bisa yang tadi Mas Yud bilang tuh ya kita jadi Atta Halilintarnya lah. Kita jadi artisnya. Udah itu ada akun bisnis yang memang menceritakan tentang bisnis kita. Bisnis kita apa? Contoh misalnya saya misalnya jualan baju, ya udah isinya tentang baju semua. Gitu. Udah itu ada afiliasi. Nah, afiliasi ini mungkin udah sering kita dengar lah. Bahkan di grup Facebook juga ada grup afiliasi, itu ramai banget gitu. Isinya adalah kalau misalnya afiliasi ini tuh di saat kita menjualkan barang orang lain. Tapi dengan tanpa ribet, kita cuma masukin linknya aja, kita bisa dapat komisi. Ini juga pernah saya lakukan. Nah, terakhir kombinasi ya, melakukan segalanya. Menceritakan tentang diri kitanya ada, barang yang kita jualnya ada, bahkan afiliasi juga ada. Nah, contoh akun kreator itu seperti apa sih? Contohnya ini. Ada yang pernah lihat ini? Orang ini. Ini tuh Iben. Si Iben tuh dulunya tuh dia tuh yang sering bikin challenge lah. Yang kalau misalnya saya gini, nanti saya transfer 500.000. Dia bikin challenge-challenge seperti itu. Dia udah itu banyaknya sosial eksperimen. Dia ketemu sama orang nggak kenal, udah itu diajak ngobrol. Kalau misalnya bantuin saya, nanti saya kasih 500.000 gitu. Kayak gitu-gitu. Pokoknya dia tuh ngerjain challenge-challenge-nya orang. Udah gitu dia upload di video. Dan akhirnya follower dia nyampe di 13 juta, bahkan di follower dia sebelum 10 juta aja, dia berhasil bikin rumah makan sendiri. Ada rumah makannya di yang rumah makan ayam bakar gitu. Nah, padahal awalnya dia tuh cuman bikin konten TikTok aja gitu. Nah, kalau ini sih saya awalnya, nah, contoh konten. Berapa nih? Satu, dua, apa? Dari atas status, kalau bilang serius, karena Bapak pilih atas satu, Bapak harus kasih saya 2.000-an sebanyak 100 untuk dapetin 800.000. Wih, bapaknya banyak. 5, 10, 30. Boleh, sampai kita lain. Cuma kita lagi, 10. Oke, kita itu lagi 99, 100. Ya, jadi bikinnya kayak gitu.
Kan kalau misalnya kita nonton dia kan kita jadi ikutan kayak wah dia berhasil ya, dia berhasil. Nah dia bikin ramainya tuh dari situ. Nah ini kalau contoh kontennya dari Ibena ini. Kalau contoh konten dari saya itu seperti apa? Nah contoh kontennya dari saya tuh ya si Stickmana ini. Awalnya juga saya belum berani keluar ngasih lihat muka. Jadi saya bikin dulu gambar seperti ini. Ya mungkin kendala, ada sedikit kendala di sini. Aku juga jangan diam aja, oh ini anak kamu. Hebat, Nek. Kamu pasti pengen nyobain yang terakhir dulu. Kamu berani banget ya, banget ya. Tuh, lihat kan, gara-gara kamu gak bisa ngomongin anak yang bener, jadi masih bego nih. Masa kalian cuma dapat 44 doang? Wah, hebat kamu. Udah nambah 30 poin daripada kemarin. Lanjutin ya, bos. Nanti mama akan belajar lagi ya. Hah? Mama, akhirnya aku lagi satu. Orang kita berhasil. Wah, hebat ya, mama gak nyangka. Jadi kalau anak super, anak itu dia berubah. Dia malah aneh goblok. Ya itu. Kenapa terakhir perlu kata itu? Karena memang semua orang itu butuh penekanan biar, oh, kena gitu. Emang gimmick sih, emang ceritanya biar rasanya biar lebih kerasa aja gitu. Nah, jadi saya tuh bikinlah dari si gambar-gambar ini. Ini contoh konten saya yang lain, menggunakan gambar doang juga. Yang bisa dibilang kalau misalnya dulu tuh ada yang bilang bikin animasi dong biar keren. Gambar gini mah gak akan laku. Ini yang nontonnya 11-10 juta. Padahal dari gambar yang cuman ini sih anak TK juga bisa bikin. Yuk kita coba mulai. Nah, gua punya semuanya. Kita tahu semua orang. Kalau nggak ada gua, lu kagak bisa apa-apa. Yakin kalau nggak ada gua, mati lu semua. Oh ya, bagus tuh. Lucu. Nah, jadi bisa dibilang nih, dengan gambar yang sangat sederhana ini aja bisa menghasilkan sesuatu loh. Nah, jadi yang tadi Mas Fit bilang juga, jangan takut gitu. Misalnya, wah orang-orang udah pada keren. Gak usah keren, yang penting mah kita konsisten aja. Selama kita mau, selama kita ada keinginan, ada 1001 jalan untuk ke Roma kok. Oke, lanjut. Nah, ini pas saya dapat endorse akhirnya. Ini contoh video endorse-nya ya. Ini tempat bener-bener mentasana ini semuanya buing-buing deh. Sebelumnya pakai kaos kaki khususnya dulu biar aman. Pertama masuk, gue coba nih ada walk biar kayak Ninja Warrior. Tapi itu masa-masa sih, bukan gue. Gue juga lompat dari trampolin ke trampolin lain. Awalnya sih serem banget, takut kalau misalnya kena nabrak si penghalangnya. Tapi sebenarnya aman banget karena kita dijagain dan diajarin sama coachnya langsung. Tuh, lihat sampai bisa lancar jaya di lompat-lompat. Nih, gue lagi diajarin 4 dasar trampolin dan coachnya sabar banget ngajarin gue sampai jadi jagoan. Katanya sih, main trampolin ini 4 kali bakar kalori lebih daripada jogging. Selain itu juga ada banyak game lainnya kayak bola basket, ngedang, dodgeball, dan lempar bola. Pokoknya tempat ini 9 dari 10 karena super asik pisan deh. Nah, ini dibayar. Jadi enak ya, awalnya kita cuma bikin video-video aja, tapi ternyata dari luar juga kita dapat koneksi, kita juga dapat anggapannya kita dapat koneksi juga, kita dapat uang tambahan juga. Padahal awalnya bikin video aja gitu, seperti itu. Nah, cuman memang sih kalau misalnya untuk bikin video juga yang bisa dibilang tadi sama saya, mau bikin video apapun juga nggak masalah. Yang penting itu memang kita harus konsisten dulu gitu. Nah, ini contoh akun kreator seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh akun bisnis. Nah, ini adalah contoh akun bisnis. Pernah tahu ini kan merek ini Scarlett Whitening yang iklannya di mana-mana luar biasa banyak banget. Nah, si Scarlett Whitening ini, nah ini tuh isinya tuh ini jualan semua. Kalau yang tadi kan mungkin dia cerita, dia ada sosial eksperimen sama orang-orang. Kalau misi ini isinya jualan semua, bisa dibilang hard selling lah. Soft sellingnya sedikit banget, tapi nggak masalah karena emang dia tujuannya ya saya mau hard sellingnya. Udah gitu kan dia menggunakan metode ya udah semua orang saya endorse. Yang penting orang-orang tahu Scarlett. Jadi bagusnya konten-konten seperti ini tuh diminimalisir kalau misalnya pengen bikin konten sendiri untuk jualan gitu. Nah, ini ada salah satu contoh akun yang saya bikin. Ini ada Snack Cadas, ini saya bikin dari followernya masih 0 sampai masuk ke 32.000. Ini saya bikin waktu itu kurang lebih di waktu sekitar 3 bulanan lah. Gitu. Nah, ini juga akhirnya saya dapat nih view-nya lumayan lah 1 juta, 2 jutaan. Nah, walaupun ini saya menggunakan cara yang soft selling. Nanti soft selling ini akan saya bahas juga di selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini contoh akun afiliasi. Di contoh akun afiliasi ini kita ambil dari Natasha Surya. Siapa dia atau memang kontennya seperti apa? Nah, kita lihat kontennya.
Walaupun masakan aku pernah dibilahin oleh salah satu follower aku, karena aku pakai frozen food, aku gak akan stop belajar masak. Karena tujuan aku belajar masak itu untuk menunjukkan kesediaan aku sebagai istri melayani suami aku gitu. Untuk saat ini mungkin aku belum bisa masak yang sampai kayak ayam rica cote atau ayam opor. Tapi yang penting Pak Su itu tahu kalau usaha aku terus dan dia menghargai aku. Competition with anyone here, jadi ya kayak santai aja. Hari ini aku tuh mau masak kayak hotpot sama grill. Kebetulan Pak Su lagi gak semua nggak enak gitu. Jadi aku beli kaldu dari sebuah restoran, sudah aku panasin dulu. Ini aku pakai panci listrik yang langsung gabung. Buat hotpot aku nyalain juga buat grill. Ini ini ember ya, kapasitasnya 3 liter. Jadi ya cukup lah buat sebenarnya pas sampai 6 orang. Kita bisa merebus sambil nge-grill sekaligus. Asal di restoran hotpot gitu ya. Harganya oke kok, diskon dia jadi cuma 600 ribuan. Kita tahu harganya bisa lebih murah. Satu lagi tanggal 10 Maret ya. Nah, ini contoh konten soft selling yang buat afiliasi. Awalnya kan kita nggak nyangka, dia malah akhirnya mah jualan panci. Awalnya kan kayak, oh dia memang cuma cerita aja, walaupun akhir-akhirnya, ujung-ujungnya ke panci. Cuma karena kita udah keburu nonton, kagok untuk tidak lanjutin menonton. Nah, inilah cara-cara soft selling yang biasa dipakai di TikTok seperti ini. Nah, cara-cara ini juga, saya juga cobain untuk afiliasi. Untuk afiliasi kan, kalau dia kan jualan panci, kalau saya jualannya ini. Coba tebak, saya jualan apa? Lanjut di videonya. Tebak kira-kira saya jualan apa dengan konten begini? Hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuhan, hari keempat benda-benda langit, hari kelima hewan, hari keenam manusia. Tapi kapan Tuhan menciptakan waktu? Waktu itu nggak pernah diciptakan. Atau waktu itu ada sebelum Tuhan ada. Jangan salahin gua. Ya, saya jualan buku. Padahal awalnya menceritakan yang bisa dibilang mungkin apa ya? Oh, yang berbau-bau kayak konspirasi yang orang-orang tuh kayak ini apaan sih, ini apa? Tiba-tiba malah jadi jualannya buku gitu. Nah, hasil dari si jualan bukunya ini juga ada gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya dari buat konten kayak gini juga sekarang mah bisa dapat uangnya lebih banyak lagi. Jadinya lebih mudah. Nah, ini contoh data afiliasinya. Kayak gini. Nah, ini nih. Jadi dalam waktu Agustus, tanggal 1 Agustus sampai 30 September, sekitar 2 bulan, dari saya bikin video yang tadi, penjualan sampai 10 juta. Padahal videonya cuma tadi sekitar berapa belas detik doang. Nah, walaupun yang didapatnya tuh bukan ini ya, yang didapatnya tuh ini. Ini kan omset. Dapatnya 1 jutaan. Ya lumayan lah ya buat nambah-nambah. Sedangkan cuma bikin video yang sesimpel itu aja. Gitu. Nah, jadi udah kerasa ya bedanya ya. Kalau misalnya kita pengen bikin akun kreator itu seperti apa, kalau kita pengen bikin akun bisnis seperti apa, nah, kalau kita mau main di afiliasi juga seperti apa. Nah, ini juga sama nih yang tadi Mas Fit bilang juga. Jangan takut kalau misalnya, waduh, saya nggak punya produk, saya harus jualin apa. Nah, kita bisa pakai afiliasi. Afiliasi dari barang-barang UMKM teman kita juga bisa. Kan nanti misalnya teman kita yang UMKM bikin TikToknya, masukin barangnya ke TikTok, kita afiliasiin. Selesai. Kita sama-sama membangun. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih harus TikTok gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Ini salah satu alasan terbesar menurut saya ya. Karena ini dari tempo.co, berapa lama media raih 1 miliar pengguna? TikTok tuh paling cepat, secepat-cepatnya gitu, luar biasa. Dia cuman 5 tahun kurang lah, hampir sekitar 5 tahunan. Sedangkan YouTube yang katanya paling banyak penggunanya, atau mungkin Instagram yang luar biasa banget, yang ngapain? Kalau kita mau jualan harus punya Instagramnya, harus ada Instagram Shopnya, harus bikin reelsnya. Itu tuh lama dia masih nomor 4, TikTok tuh nomor 1. Dan ini tuh sekarang memang lagi marak-maraknya banget digunakan. Apalagi ada afiliasi, bahkan TikTok Shop itu masih gratis ongkir. Jadi orang-orang ini masih, TikTok tuh masih ngasih banget lah ke kita sebebas-bebasnya. So kalau mau jualan di TikTok, kita kasih keuntungannya sebanyak-banyaknya, seperti itu. Nah, next, kenapa sih kita harus TikTok juga? Ini alasan lainnya. Karena kalau kita bandingin TikTok Shop, Instagram, sama Marketplace, kira-kira perbedaannya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Silahkan. Gak apa-apa. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya marketplace itu biasanya langsung produk ya. Langsung produk ya. Langsung produk. Oke. Kalau TikTok itu kayak tadi ada videonya, ada apanya, jadi orang-orang itu lebih tertarik, lebih penasaran ngapain sih ini gitu, apa sih? Betul. Kalau ini? Sama seperti Instagram Shop juga sama seperti itu.
Oke. Ada ceritanya, tapi karena mungkin sekarang yang lagi trennya TikTok, ya lebih ke TikTok. Oke. Betul, terima kasih Bu. Ada yang mau punya opini lain? Silakan Pak. Boleh. Mungkin sekilas berbeda. Filosofi kan jelas, proses itu lebih kepada rasa orang untuk jualan hal saja, produk gitu. Filosofi. Kalau itu kita sekarang kayaknya itu lebih menampilkan portfolio ya, portfolio dari setiap orang. Berbagai macam kegiatannya, eksistensinya ya, itu digunakan tidak hanya produk. Jadi Instagram itu dia lebih luas ya, lebih informatif ya, ada unsur informatif gitu. Kalau TikTok ya ini dia lebih simpel ya, isinya kontennya macam-macam gitu. Seperti yang tadi Mas Kevin bilang, itu bisa untuk bisnis ya, produk atau sekedar shop ya, hiburan yang memang muncul di luar TikTok ini kan, yang sekarang ada kesimpulannya jadi orang jadi benar-benar mengkurasi sekian gitu kan, dia bisa melihat berkali-kali macam-macam TikTok. Yang itu kalau TikTok ya, informatif ada, tapi dia lebih sederhana, lebih simpel. Karena masyarakat kita ini kan Sukanya yang simpel. orangnya bisa. Iya, sukanya yang simpel, yang sederhana. Yang simpel, yang ribut. Betul. Mungkin itu kelebihan dari TikTok nih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak. Nah, memang yang tadi Bapak siapa? Hermawan. Nah, dengan apa yang bilang sama Pak Hermawan sama Ibu Eka, betul. Nah, ini saya nambahin aja ya. Nah, ini perbedaannya tuh apa? Sebenarnya perbedaan kenapa orang lebih suka beli di sini? Karena ini. Karena dia tuh ngasih video dan real review. Sekarang misalnya kita mau beli barang. Kita kan pengen tahu, ini barangnya bagus atau enggak? Berguna apa enggak, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau beli barangnya, pengen tahu itunya, kita kan harus nyari dulu. Orang udah pernah beli belum? Nah, kenapa orang suka beli di Shopee? Karena di Shopee ngasih review. Suka ada review juga. Cuman reviewnya terbatas. Review biasanya cuma foto aja. Terus biasanya suka ada ini nih, musuhnya semua seller Shopee ya, review bintang 1. Itu pasti ada. Hampir nggak ada yang benar-benar kosong bintang 1-nya. Dan pas lagi baca bintang 1-nya, walaupun cuma 1, misalnya kayak produknya jelek, patah, walaupun dia nggak ngasih foto atau gimana gitu, atau mungkin fotonya foto kucingnya atau apa, kan suka macam-macam ya. Orang langsung, saya nggak jadi beli. Padahal bintang 5-nya mungkin 1000. Dan 1 aja mungkin aja itu orang iseng, mungkin aja itu kompetitornya. Cuman karena itu jadinya orang langsung, udah, dadah. Nah itu. Tapi kenapa orang masih banyak beli di Shopee? Karena belum ada ini dulu. Jadi kayak mau di mana lagi gitu. Nah, sedangkan kalau di Instagram, nah dia tuh cuma foto aja biasanya. Dia untuk ngasih review segala macamnya biasanya suka nggak masuk. Atau mungkin di satu gambar itu dia harus scroll dulu paling belakang, baru muncul reviewnya. Kan kelamaan. Nah, sedangkan ini nih bisa dibilang kenapa ini nomor 1 sekarang? Karena videonya bisa dibilang kalau misalnya di Shopee ada bintang 1, di sini nggak ada bintang 1-nya. Orang mau ngelihat musuhnya, bisa dibilang perbandingannya tuh nggak ada. Kalau misalnya ada orang ngasih video review yang ngomongin soal bagus-bagusnya aja ini barang, bagiannya jeleknya mana? Nggak ada kan? Jadi orang langsung kemakan semua. Oh iya, ini tuh bagus. Udah itu langsung dikasih lagi linknya di sini, langsung dibeli. Udah gitu gratis ongkir, makanya orang belinya di sini. Video real ini nih yang orang cari-cari sampai sekarang. Karena orang tuh pengen lihat hasilnya gimana, barang gimana, kalau dipegang gimana, dan lain-lain. Makanya dulu COD itu gila-gilaan kan, bahkan sampai sekarang. Karena orang tuh pengen lihat dulu barangnya, pengen nyobain megang dulu, baru berani untuk beli. Nah, kalau ini diwakilkan. Sedangkan yang lainnya tidak bisa mewakilkan apa yang kita inginkan. Makanya TikTok Shop ini luar biasa gedenya. Bahkan kalau misalnya yang terakhir saya baca juga, tahun 2022 aja dia tuh
total penjualan semua di Asia Tenggara tuh nyampe 4,4 miliar dolar. Itu sekitar udah triliunan lah rupiah. Padahal itu udah dalam waktu TikTok kan baru ada 2017. Baru 4 tahun udah kayak gitu. Shopee aja kan butuh endorse dulu banyak hal gitu. Ada Blackpink lah dulu, endorse Ronaldo bahkan. Sedangkan ini kan nggak ada. Justru orang-orang yang ada di dalam sinilah yang mempromosikan TikTok sendiri. Ada pepatah atau mungkin ada orang bijak berkata, waktu itu relatif. Contoh misalnya, kita sekolah dari SD sampai SMA 10 tahun cepat atau lama sih? Kecepatan justru. Kalau misalnya kita misalnya pengen apalagi nih 10 tahun nih. Misalnya kalau kita kuliah 10 tahun ya kelamaan. Tergantung kita mau membandingkannya dengan apa. Nah, sekarang kita ini kan penjual atau mungkin kita pengen membangun nama kita, pengen jadi artis lah, pengen jadi selebtop lah, pengen barang kita dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini tuh bukan waktu yang lama loh. Contoh ya, yang Mas Fit bikin aja C59-nya dari 1980. Kita kan pengen barang yang kita sampaikan ke masyarakat diingat selamanya kan. Bahkan mungkin pas lagi kita dipanggil juga, kita pengen barang kita mah terus aja ada yang beli gitu. Contohnya mungkin kayak, kalau misalnya sebut merek, mungkin kayak KFC, pembuatnya umur 63, Kolonel Sanders, dan sampai sekarang pas lagi dia udah nggak ada juga, kadang kalau kita lapar, udahlah belinya KFC aja lah. Mungkin kita pas lagi pergi keluar kota juga, aduh makanannya apa ya, saya takut kalau makanannya nggak enak, KFC aja lah yang pasti gitu. Nah, kita kan pengen si brand ini kan perlu bagus gitu. Bisa dibilang kita membangun brand ini kan lama, walaupun katanya hancurnya sebentar. Nah, untuk waktu 10 tahun ini, kalau zaman dulu bikin pabrik kan memang perlu waktu-waktunya puluhan tahun gitu. Tanya aja sama mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya pabrik atau punya usaha, ngebangunnya kan pasti lama banget. Belum lagi mikirin dari operasional biayanya, nomboknya, kerja kerasnya gitu aja mungkin kita udah kayak udahlah nggak usah dipikirin, yang penting jadilah sebuah brand. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin TikTok ini tuh alat mempercepat, tapi bukan alat instan. Bukan instan, tapi dia bisa mempercepat. Anggapannya kalau misalnya zaman dulu sebelum ada media sosial, kita pengen ngasih tahu ada merek kita nih ke orang-orang misalnya yang di daerah Sulawesi. Kita perlu mungkin iklanin di TV, perlu iklanin di koran. Kalau sekarang tinggal upload, orang bisa nonton gitu. Bahkan dari penonton TikTok juga, kadang saya ada aja dapat orang Amerika lah, orang Malaysia lah. Walaupun saya mikir orang Amerika nggak ngerti bahasa Indonesia kok nonton video saya. Tapi ada aja loh yang dapat seperti itu. Nah, inilah kemudahannya dari media sosial. Mungkin kita nggak perlu 10 tahun, tapi ini bisa diminimalisir. Jadi sekitar mungkin 2 tahun. Tapi intinya yang saya yakin adalah makin lama kita bikin, kita geluti, pasti kita makin jago, dan pasti lama-lama brand kita juga naik. Kalau misalnya kitanya pindah-pindah, oh kita cobain bikin baju, kayaknya kurang bagus, padahal baru juga 3 bulan. Yaudah kita ganti, jadi jualan cilok aja. 3 bulan lagi, kayaknya kurang ramai juga, kita ganti lagi, jadi jualan yang lain lagi. Akhirnya orang bingung, kamu tuh jualannya apa? Ada nih. Nah, begitu kan bener. Ada, misalnya ketemu teman kita 9 bulan lalu, mau beli baju dong, oh sorry saya udah jualan cilok. Ketemu lagi gini, mau beli cilok, oh sorry saya udah beli jualan baju lagi sekarang. Jadinya bingung. Nah, makanya, kalau misalnya ini sih, kita perlu bikin satu aja sih. Udah itu kita kembangin. Nah, selanjutnya, ada juga nih yang namanya efek domino. Dari bikin TikTok ini yang tadi saya udah bilang pertama. Awalnya mungkin cuman bikin TikTok doang, tapi akhirnya kerjaannya jadi banyak. Jadi awalnya, kalau misalnya kita ngomongin soal TikTok ini, kan ada aja ya ketakutan ya. TikTok ini memang bertahannya berapa lama? Contoh misalnya, Contoh misalnya media sosial dulu yang katanya ada Snapchat, mungkin ada Facebook sekarang yang udah kurang terlalu kepegang, walaupun sebenarnya banyak juga transaksi di Facebook ya. Kan takutnya gitu. Kita udah jor-joran di TikTok, tiba-tiba TikToknya di-ban misalnya. Tiba-tiba TikToknya udah gratis ongkir sudah tidak ada ya, langsung penjualan menurun. Kan ada aja ya ketakutan seperti itu. Sama sih sebenarnya kalau kita mau main di Shopee juga takut aja kan. Aduh kalau misalnya nasib Shopee seperti JDID yang tadi kata Pak Agus gimana tiba-tiba ya JDID mengumumkan kebangkrutan. Terus kita gimana? Padahal masih ada loh yang jualan, kita masih jualan, ada aja yang beli dari situ. Nah, jangan takut. Karena yang namanya kita membuat brand, kita membuat diri kita diketahui sama banyak orang. Kalau kita muncul di media sosial lain, nggak masalah kan? Orang kan udah tahu kita siapa. Contohnya juga saya dulu pernah mikir, kalau bikin di TikTok, saya upload di YouTube, orang-orang nggak akan tahu saya. Padahal sebenarnya
di HP kita aja, aplikasi itu dua-duanya ada dan kita dua-duanya suka nonton juga. Nah, berkat si TikTok ini, di next aja. Nah, saya tuh berhasil di media sosial aja akhirnya bisa gitu. Yang mungkin dulu katanya kalau di Instagram lebih susah, tapi saya berhasil nih. Dapat ini view ini 2.200.000. Ini 1 jutaan. Terus di YouTube juga berhasil. Ini dapat view 12 juta, view 10 juta. Padahal membangun lagi nggak sih? Enggak. Cuman nge-upload ulang aja. Semudah itu karena kita udah bikin brandnya. Dan ini juga saya main masuk ke YouTube, masuk ke Instagram juga setelah 1 tahunan di TikTok. Nah, jadi bisa dibilang hasil tidak dikhianati kan sama usaha tidak mengkhianati hasil. Sebenarnya cara belajarnya sih mudah. Anggaplah kita itu adalah sebuah gelas lah. Kalau misalnya kita pengen belajar, tapi gelas kita udah penuh, sementara pembelajarannya itu air, pembelajaran kita nggak akan pernah masuk. Ya kan, anggapannya gimana caranya kita bisa mengisi gelas yang udah penuh, kan udah penuh. Nah, kita harus mengosongkan lagi nih gelas kita untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, untuk belajarnya gimana? Nah, untuk belajarnya, karena belajar sendiri itu percayalah berat. Anggapannya, ini saya ada cerita ya. Dulu, saya tuh pernah pertama kali main TikTok tuh sebenarnya Maret. Cuman baru seriusnya dijadiin usaha itu Oktober. Maret tuh saya bikin video ketiga. View-nya 10.000. Langsung ngerasa jadi kayak Raffi Ahmad itu. Langsung, wah saya luar biasa. Saya keluar rumah langsung gini. Tahu saya kan? Padahal mas, siapa kamu? Cuma 10.000 follower doang, sementara penduduk Indonesia aja 280 juta orang. 10.000 orang cuman ngerasanya udah kayak yang paling terkenal se-Indonesia gitu. Rasanya kan senang banget, wah 10.000 video nih. Video keempat saya bikin, wah 40 view-nya. Langsung sedih, saya langsung mikir, kayaknya saya sudah tidak kaku lagi gitu. Ya jadinya kan sedih gitu ya, udah itu akhirnya udahlah saya menyerah aja. Nah itulah yang pasti, dan itu kan nggak ada yang ngedukung juga kan, nggak ada yang bilang, kamu kan pernah 10.000, kamu pasti bisa lagi. Nggak ada yang kayak gitu. Kerja sendiri makanya susah, sangat susah sekali. Makanya perlu komunitas gitu. Nah makanya saya juga diajak sama Mas Wid, yuk daripada kerjain sendiri, mending kita bareng-bareng. Kan kalau bareng-bareng kan rasanya jadi lebih enak. Makanya ada yang bilang kalau berat, ya kita bareng-bareng. Berat sama dengan dipikul, ringan sama dengan dijinjing. Seperti itu. Makanya kita perlu komunitas ini. Nah, untuk komunitasnya itu kita bisa memfasilitasinya seperti apa? Seperti ini. Lanjut. Nah, yang tadi dibilang ada kelas TikTok-nya. Nah, di kelas TikTok ini, saya akan membahas 6 ini. Ini ada 6 pertemuan. Gimana cara mulainya? Yang teknis lah, kurang lebih banyaknya sih teknis ya. Cara bikin akunnya seperti apa, harus memilih akun bisnis atau akun kreatornya, upload produknya gimana, pokoknya yang utama-utamanya. Nah, kemudian algoritmanya ya bisa dibilang kita harus, sebelum kita terjun, kita harus tahu dulu taktik musuh kayak gimana. Jangan sampai kita udah siap misalnya kita udah bawa pistol, tiba-tiba musuhnya dari udara. Gak nyampe pistol kita, percuma. Nah, makanya kita harus tahu dulu strategi musuh gimana, kita harus tahu dulu algoritma. Cara kerja TikTok tuh memangnya seperti apa sih? Biar kita bisa, mau dia mau ubah-ubah, mau ada update sampai 1.000 kali juga, kita tetap bisa jaya di TikTok tetap gitu. Bahkan kita bisa sampai ke media sosial lainnya. Nah, terus udah gitu ini. Yang ketiga tentang niche atau tema kontennya. Bisa dibilang yang tadi saya bilang nih, kalau kita pengen bikin sesuatu yang menarik, atau yang pengen dikenal terus sampai sepanjang masa, bikinnya satu aja gitu. Nah, kita bantuin gimana cara menentukan satunya gitu. Contohnya kayak misalnya yang tadi, yang bapak bakso yang jualan pertama, karena dia jualannya macam-macam, akhirnya dia capek, akhirnya malah jadinya sakit gitu. Sama nih, nanti juga akan ada godaan di mana kayaknya bikin konten ini lebih bagus daripada saya bikin, pokoknya jadinya nggak maju-maju. Nah makanya ini juga perlu ditetapkan dari awal. Nah cara menetapkannya gimana, nanti ada di pertemuan yang ini. Kemudian nilai konten atau value-nya. Nah ini nih yang paling penting. Saya kalau misalnya dulu 2020 ketemu siapapun yang bilang, kamu bikin videonya di mana? Di YouTube? Bukan. Di mana? Di TikTok. Oh, TikToknya joget-joget doang. Itu mah nggak penting, nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Nah, dulu orang-orang berpikir begitu. Padahal sebenarnya enggak. Sekarang kalau misalnya kita nonton TikTok ya, banyak banget loh yang ngebahas tentang tips-tips bisnis, tips bikin videonya, tips masak. Bahkan mungkin semua pengetahuan-pengetahuan yang biasanya kita nyari di Google, dibikin video sama orang-orang di TikTok. Kan kita bisa bikin gini juga. Nggak harus joget-joget doang kan. Dan bahkan saya juga dari semua konten saya nggak pernah kok bikinnya joget-joget. Kalau lompat-lompat ada tadi yang lompat-lompat di trampolin.
Nah, kita harus tahu nih, kita memberikan kontennya seperti apa. Sama ini juga masuk ke dalam dunia bisnis ya. Contoh misalnya, ada 2 orang nih, ada A sama B. Si A ini jualan baju, satu lagi jualan baju juga. Bahannya sama. Udah gitu ukurannya pokoknya udah sama persis lah. Intinya kan gimana caranya biar orang bisa belinya di A. Si B juga mikir gimana caranya biar orang belinya ke saya gitu. Nah, sama, gimana caranya biar orang nontonnya konten saya. Padahal orang-orang yang bikin konten kan banyak. Nah, itulah yang kita pelajari nanti di tentang nilai konten value-nya. Udah gitu tentang editing. Nah, editing ini sebenarnya lebih ke teknis. Ya, semua orang bisa dibilang, ya kita sewa aja editor atau segala macam. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Ingat, kalau misalnya kita nggak ngerti caranya, kasarnya sih kita bisa ditipu sama editornya. Yang bisa dibilang, sebenarnya mah gampang. Tapi karena editornya bilang kayak, oh ini tuh susah, jadi minta bayarannya lebih tinggi lagi. Keluarlah kita operasional, kan sayang. Padahal sebenarnya gampang. Kalau ngomongin soal editing ini, nanti kita ajarin juga editing yang paling gampang itu seperti apa. Nah, terakhir ini, membangun super team. Nah, selain komunitas, yang tadi saya bilang, tim juga perlu. Karena kalau misalnya nggak ada tim, capek. Tadi kan saya udah bilang tuh, dari bikin ide konten sampai akhirnya jadi konten kan banyak. Bikin idenya, bikin naskahnya, udah gitu bikin videonya, ngedit videonya. Kalau saya sendiri semua sih nggak mampu. Walaupun mungkin di awal perlu jadi Superman dulu, baru kita bisa bikin super timnya. Cuma kalau misalnya kita bisa bikin banyak orang yang bisa dibilang mengerti cara kita dan punya tujuan yang sama, kenapa enggak gitu? Seperti itu ya. Kalau misalnya di dunia bisnisnya sih bisa dibilang, kalau misalnya kita sebagai bosnya, kita juga harus tahu bahwa kita tuh kerjainnya seperti apa, dan itu teknisnya gimana, biar semuanya lancar gitu. Karena kan kadang ada aja bosnya sih baik gitu, tapi pas lagi pengen bayar kemana, kenapa mungkin SPG-nya nggak sesuai. Nah, makanya kita perlu membangun super team ini gitu. Ya mungkin dari saya sih cukup segini, dan sampai jumpa di kelas TikTok kalau misalnya ini. Dan kalau misalnya ada Bapak Ibu semua ada yang pengen nanya-nanya tentang ini bikinnya seperti apa dan lain-lain, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tanya ke saya aja gitu. Kalau misalnya untuk pendaftaran juga nanti bisa sama panitia juga. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, selamat siang. Saya mungkin orang pertama yang daftarin 6 orang. Sampai jumpa di kelas. Orang yang ada di sini yang merasa dekat sama saya, mohon tunjuk jari. Daripada saya tunjuk ya. Saya lagi. Ya, jadi saya khususkan pertama orang C59 dulu. Siapa orang C59? Ya. Jadi saya khususkan 6, mudah-mudahan dari 6 orang nanti ngerembet yang lain-lain. Siapa tahu dari orang Gang Caladi mendekat ke orang Gang Tinggi dan lain-lain. Itu aja Bin, saya langsung 6 orang. Oke. Tapi on time ya, Kak dan lain-lain. Supaya nanti kita bisa TikTok untuk apa? Sebenarnya bukan jualan, maksud saya bukan untuk jualan dulu, enggak. Yang penting itu jual diri kalau saya. Personal branding dulu, ya. Jadi kalau Anda nggak ngetop, nggak beken, mau jualan apapun susah. Nah, ini ada satu alat. Jadi khususnya buat orang-orang C59, zaman saya, itu door to door, nawarin produk gitu ya. Nah, kalau saya nggak beken, susah tuh jualan. Kalau sekarang sudah ada caranya yang modern. Terima kasih.